Bangsa Israel katakan begini kepada Samuel. Samuel, kami ini gak mau. Masa bangsa-bangsa lain ada raja manusia yang kelihatan yang memimpin mereka. Tapi kenapa kok kami dipimpin oleh Allah yang tidak kelihatan? Kami gak mau, kami mau harus ada raja manusia yang memimpin kami. Itu sejarahnya saudara ya. Terus Tuhan bilang begini kepada Samuel. Samuel, ingat baik-baik. Bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak. Betapa sakitnya hati Allah saudara ya. Ketika Allah membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah berkat, itulah tanah Kanaan. Tuhan membebaskan mereka dari padang gurun kelaparan. Tuhan berikan mereka air, Tuhan berikan mereka makanan, berikan mana dari surga, berikan burung puyuh saudara. Itu pun mereka tidak pernah menghargai kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Karena betapa keras tengkuknya bangsa Israel pada waktu itu. Saudara, saya kasih tahu, Tuhan bilang begini, Samuel, oke. Karena mereka tidak mau, aku memerintah mereka. Lantik aja tuh Saul. Saudara, kenapa Tuhan memilih Saul? Itu artinya ketika Tuhan memilih kita, dia tidak pernah melihat apapun yang ada belakang kita. Amin. Mau kita pemabuk, mau kita penjudi, mau kita berzina, latar belakang apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, Tuhan tidak pernah melihat itu. Tapi Tuhan melihat dasar hati kita. Amin. Ketika Tuhan memilih Saul, di situ Tuhan mengurapi dia. Akhirnya Saul berubah. Ya, dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, karena Tuhan menyertai Saul, ya, setiap kali dia berperang pasti menang. Ya. Setiap kali dia berperang menang lagi. Satu ketika, kenapa sampai Tuhan tidak menyertai Saul lagi? Karena Saul mulai tidak taat kepada Tuhan. Samuel katakan begini, Saul, dengarkan baik-baik. Sebelum berperang, kalian harus bakar korban dulu. Terus, jangan dulu bakar korban kalau aku belum datang. Tunggu 7 hari lagi. 7 hari aku akan datang untuk membakar korban, baru kalian bisa pergi berperang. Saudara, pada waktu itu Tuhan sengaja mengizinkan ya Samuel ini lama-lama dulu. Mau lihat taat kan nih Saul atau tidak. Iya kan? Terkadang Tuhan menguji hidup kita. Nah saudara, pada waktu Saul tunggu, aduh lama sekali Samuel ini. Sedangkan musuh ini sudah di depan mata. Kita belum bakar korban. Tapi Samuel ini sudah senja, sudah malam, gak datang-datang. Biar aja, bakar saja. Lagian aku juga ini kan raja. Aku ini diurapi oleh Tuhan. Pada waktu dia bakar, tiba-tiba datang Samuel. Samuel bilang, Saul, apakah yang engkau lakukan? Engkau tidak menghargai kekudusan Allah. Akhirnya dari saat itu saudara, ya Tuhan marah dengan Saul. Bukan saja cuma itu yang dilakukan oleh Saul. Oke lah, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi dia supaya dia bisa berubah. Satu ketika saudara, Tuhan bilang begini kepada Samuel. Samuel, katakan kepada Saul, pergi dia di Amalek. Ya. Tumpah semua orang-orang Amalek. Bahkan raja, semua binatang itu harus dibunuh. Jangan sampai ada satupun yang tersisa. Pokoknya itu yang aku perintahkan. Terus saudara, pada waktu Saul pergi, Saul memang taat, dia pergi ke Amalek. Pergi. Sampai dia di Amalek, dia bilang begini, aduh banyak sekali harta ini, Raja Agag ini. Waduh, biar aja aku selamatkan aja di Agag ini. Supaya harta-hartanya itu bisa saya ambil semuanya. Saudara, padahal kan Tuhan suruh supaya bunuh semua. Mau dia raja, mau dia anak-anak, coba tampilkan dulu ayatnya. Ada ayatnya ya, dia bilang begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir terus. Saudara lihat ya. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpas! Saudara, ini Tuhan yang suruh tumpas ya. Misalnya saya bilang begini, toh pergilah engkau ke KSH, tumpas semua orang-orang di sana. Kira-kira kau berani atau tidak? Ini Tuhan yang suruh, ini contoh aja.
Tuhan bilang, tumpah semua orang di sana, jangan sampai ada satupun yang tersisa. Kamu berani atau tidak? Puji Tuhan. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Saudara, segalanya, ya. Dan janganlah ada belas kasihan. Luar biasa. Saudara, Tuhan itu maha baik. Tapi kalau dia sudah marah, ya, saudara lihat, bilang begini, janganlah ada belas kasihan kepadanya dengan bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anaknya yang menyusul, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Biasa, ya. Tuhan bilang begini kepada Samuel, suruhin Saul, pergi dia ke Amalek, ya, supaya dia bunuh semua orang-orang di Amalek. Karena apa? Orang Amalek itu terlalu menyakiti hatiku. Lebih baik musnahkan aja mereka semua, raja, binatang, semua anak-anak, semua orang-orang Amalek tanpa terkecuali bunuh mereka. Sampai dia di sana, dia melihat ini raja Agag ini kaya, banyak binatang. Tuhan kan suruh dengan binatang-binatang pun dibunuh, lembu maupun domba. Dia bilang, saya selamatkan aja Agagnya, biar DP binatang-binatang aku ambil. Saudara, saya kasih tahu, Saul ini berpikir begini, kan kalau saya selamatkan domba-domba ini, itu nantinya kan saya akan korbankan kepada Tuhan, ya. Terus, saudara, saya kasih tahu ya, belum tentu apa yang kita pandang benar itu benar di mata Allah. Amin. Kalau kita pikir ini benar, dia mau kasih kepada Tuhan ini korban ini kok, iya kan? Tetapi Tuhan katakan begini, saudara, ya, aku ini tidak berkenan, ya, dengan korban-korban seperti ini. Tuhan katakan lebih baik mendengar daripada mempersembahkan korban. Haleluya. Saudara, guna apa kita berkorban tapi kita masih intip-intip apa yang kita korbankan di hadapan Allah? Nanti pendeta tambah gendut kalau saya kasih persembahan ini. Berkorban kalau tidak punya hati yang tulus lebih baik jangan kasih. Ya. Nanti pendeta ini jadi subur. Dia ini punya banyak harta, ngapain saya mau berkorban? Kalau tidak dengan hati tulus lebih baik jangan. Ya, seperti ini yang dilakukan oleh Saul. Pendeta itu kayak begitu kok, ngapain juga? Berarti dia berkorban kepada pendeta bukan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Kalau memberi korban, saudara, benar-benar itu dari dasar hati yang tulus. Kita memberi di hadapan Allah. Tuhan, inilah korbanku. Aku beri ini bukan buat pendeta, tapi aku beri ini karena aku sangat mengasihi Tuhan. Kalau kita beri karena hati dongkol, hati yang tidak tulus, lebih baik jangan kasih. Daripada itu jadi kutuk ketika kita memberi. Amin. Tapi saya percaya di sini punya hati-hati yang tulus ketika kita berkorban. Amin. Saudara, ini cuma contoh aja. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara punya hati dongkol. Saudara, saya mau jelaskan tentang persembahan ini. Kenapa ini persembahan itu tambah banyak? Ya, karena ini sesuai dengan Alkitabiah. Ada persembahan kas, ada persembahan diakonia untuk fakir miskin. Ya, ada persembahan para pelayan, ada persembahan Natal. Kadang Natal, saudara, susah sekali kita mau pungut biaya kepada karyawan. Mau kasih 10.000, 5.000 rupiah aja bersebutnya luar biasa. Ngapain kita berkorban? Saya bilang lebih baik orang berkorban bawa di gereja, supaya mereka tahu memberi hati yang tulus kepada Tuhan. Amin. Kita tidak ada persunggutan untuk kita bawa di hadapan Allah. Guna apa kita berkorban pada akhirnya kita dongkol dalam hati? Itu tidak berkenan, lebih baik jangan berkorban. Ini saudara yang Tuhan katakan kepada Saul, ya, mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Haleluya. Tuhan katakan begini kepada Samuel, Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita? Aku ini telah menolak Saul, ya. Sekarang kamu pergi ke Isai sana, karena di situ itu ada salah satu anak yang aku akan pilih. Terus Samuel katakan begini, aduh Tuhan, mana bisa aku pergi ke sana? Bisa-bisa aku ini dibunuh oleh Saul. Ya, contoh, saya kasih contoh Rito, pergi kamu di Jakarta. Di Jakarta sana, ini misalnya Tuhan suruh ya, aku akan melantik seorang presiden baru. Ya, padahal presiden masih menjabat. Kira-kira kamu berani atau tidak?
berani. Kuat. Berani. Kurang berani. Betul. Karena ini wajar. Kita ini masih manusia, ya. Saudara Saul pada waktu itu raja. Dia suruh nabi hamba Tuhan, ya. Pergi kamu ke Isai, karena di salah satu anaknya itu aku akan lantik sebagai seorang raja. Saudara coba jawab Samuel apa? Coba ayat yang kedua tampilkan. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Luar biasa. Ini wajar ya. Jika Saul mendengarnya, dia akan membunuh aku. Firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda. Katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, makanya saya katakan, kalau saya menyampaikan firman Tuhan yang keras, jangan tersinggung. Amin. Kalau Tuhan bilang, sampaikan Lenda, apa yang aku perintahkan, sampaikan. Nggak perlu takut, mereka mau tersinggung atau tidak, yang penting firman yang benar harus engkau sampaikan. Haleluya. Nggak ada kompromi dalam gereja, ya. Karena rahasia kerajaan sorga harus mengikuti apa kehendak Tuhan, bukan mengikuti kehendak pendeta. Amin. Ya, ini saya katakan begini, Tuhan, bagaimana mungkin kalau aku pergi ke sana nanti kalau Saul dengar, Saul ini raja, dia itu banyak pengawal, banyak prajurit, nanti diam-diam dia datang membunuh saya. Bagaimana Tuhan? Tuhan bilang, pergi, aku yang suruh engkau. Haleluya. Saudara, saya katakan, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan menjadi pengganti. Amin. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan menjadi lawan bagi lawan-lawan kita. Haleluya. Ya, karena Tuhan katakan, sehelai rambut pun tidak akan pernah jatuh kalau aku tidak pernah mengizinkan itu jatuh. Tidak ada satupun terjadi kalau tanpa izin daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, terus dia katakan begini, terus deh. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Berarti dia apa? Taat. Iya kan? Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan dibawa di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatangan ini membawa selamat? Mereka takut. Biasanya kalau Samuel sudah datang pasti ada suara Tuhan. Ada nabi datang. Kira-kira dia mau kasih tahu apa ini? Jangan sampai Tuhan bicara begini-begini. Nah, akhirnya Samuel bilang, iya, aku datang untuk membawa selamat. Dia panggil Isai dan anak-anaknya supaya mereka berkumpul, bikin upacara. Saudara, pada waktu itu pertama kali Samuel lihat si Abinadab yang, coba saudara, Abinadab yang gagah besar. Wah, dia bilang, oh, mungkin ini yang dipilih oleh Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau menjadi raja bangsa Israel. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Samuel, bukan dia. Jangan engkau pandang parasnya. Coba tampilkan ayatnya deh. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Waktu itu kan Abinadab itu tinggi besar, gagah, ya. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Makanya pujian tadi luar biasa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Saudara, jangan kita berpikir kita ini gagah, kita ini pintar, kita ini cerdas, kita ini luar biasa. Jangan kita berpikir kita dipilih oleh Tuhan, tetapi Tuhan melihat hati kita, ya. Tuhan melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia, itulah hati kita. Manusia mungkin melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia, itulah isi hati kita. Jangan pandang parasnya Samuel. Karena apa? Aku memilih apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia, tapi aku melihat isi hati seseorang. Saudara bayangkan, Daud ini adalah anak yang tidak, ya, berarti di antara keluarganya. Pada waktu Isai suruh kumpul semua anak-anaknya, cuma Daud yang tidak dipanggil. Semua anak-anak yang gagah perkasa dipanggil untuk berkumpul. Tapi Daud apa?
dia lagi di kebun, lagi di hutan mengembala kambing domba. Padahal kan Samuel suruh, mana semua anak-anakmu, kumpulkan semuanya. Tapi kok si David tidak panggil? Malah dia ada di hutan sana. Ya, terus Tuhan memanggil, Samuel, bukan dia. Ya, datang lagi satu, bukan lagi. Datang lagi yang lebih besar, bukan. Oh, Isai, memang kamu anak-anak masih ada lagi kah? Oh iya ada, tapi kan dia gak bagus dia kok. Dia itu cuma penggembala domba, ini kan kalian besar-besar. Pasti salah satu inilah yang Tuhan pilih. Panggil. Saudara, waktu itu Daud datang ke merah-merahan. Ya datang. Tuhan bilang, ini dia yang kupilih. Haleluya. Lantiklah dia menjadi raja bangsa Israel. Karena saya mau kasih tahu, di antara 6 bersaudara, saya adalah anak yang tidak terpandang dari antara keluarga saya, dari antara kakak adik saya. Semua kakak adik saya, saudara, sangat dikasihi oleh terutama bapak saya. Setiap kali mereka pergi jalan-jalan keluar, cuma saya yang tidak dibawa. Saya selalu bilang, kamu ini jelek, kamu ini bodoh, kamu ini begini dan begitu. Tetapi saudara, ternyata Alkitab ini luar biasa. Ya, apa yang tidak pernah dipilih oleh manusia, apa yang tidak pernah dianggap oleh orang tua, kita tidak pernah dianggap berarti bagi dunia, tapi itulah yang Tuhan pandang dalam hidup kita. Amin. Itulah Tuhan kita yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk itu mari saudara, Tuhan itu melihat isi hati kita. Coba kita buka ayatnya, Wahyu yang kedua ayat yang ke-23. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa lihatlah, akulah yang menguji batin. Saudara lihat ya. Dan hati orang, bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Berarti Tuhan menguji isi hati kita. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Amin. Apakah hati kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Haleluya. Ayat terakhir saudara, coba kita buka. Matius 15 ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Berarti saudara, saya kasih tahu, fokus perhatian Tuhan itu bukan apa yang kita beri, bukan apa yang kita korbankan. Mau sebesar segunung apapun yang kita korbankan, tapi Tuhan lihat isi hati kita, tulus nggak dia berkorban. Amin. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, Tuhan, tapi hatinya ternyata jelek. Amin. Karena pusat perhatian Tuhan itu dari hati, dari batin. Kita memberi apa yang tulus, yang benar di hadapan Allah. Seperti Daud, orang yang tidak berarti, cuma tinggal di hutan, tapi ternyata dia yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Mari saudara, kita memiliki sikap hati yang benar. Ya, kita datang kepada Tuhan. Inilah kelemahanku Tuhan. Saya masih begini dan begitu. Ya, saya masih melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi saya mau berubah. Inilah hidupku, pakailah aku Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan akan berkenan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.